Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi ini berita sudah hampir 2/3 hari yang lalu semeton ya, ketika salah seorang warga negara asing begitu ya yang bikin heboh gitu, yang dimana ini bermain gitu ya sama petugas-petugas kita begitu, yang dimana semua lancar kalau ada uang lah, kesimpulannya begitu ya. Tapi nanti kita juga mendengar ya reaksi para netizen ya menanggapi video yang tadi. Dan sekarang sudah klarifikasi sih sebenarnya, tapi menarik untuk kita reaksi. Jadi gimana video selengkapnya semeton? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. 护照里面夹50万中国优良传统，10万以上的，明天入境印度尼西亚，必须尊重他们海关，安全落地，爪哇岛。Lancar ya, ada jalan khusus diberikan. Nah tuh, 小费一给， tanpa dilakukan pemeriksaan. 成功入境， Tawa-tawa ya. 成功入境印度尼西亚雅加达。 Turis Tiongkok ini bikin viral lagi. Ini adalah turis Tiongkok yang viral nyelipin uang di paspor imigrasi Jakarta. Dia kembali bikin heboh. Kali ini dia melanggar lalu lintas dan langsung diberhentikan oleh polisi. Polisi dengan tegas meminta turis ini ke pos, tapi si turis malah minta denda langsung di tempat. Silakan Bapak ke pos. Sayangnya rekaman momen ini disadari, jadi bagian seru negosiasi nggak terekam. Iya. Polisi oknum ini minta denda 1 juta rupiah, tapi si turis ini nego 500.000. 不通，他要我100万印尼盾，差不多是450块，我没给他，我只给了他5。 Akhirnya, setelah negosiasi singkat itu, mereka pun lolos dengan setengah harga. Aduh, melanggar aturan itu tetap nggak benar. Baik turis maupun warga lokal seharusnya taat sama peraturan lalu lintas. Dan buat para oknum, ingat ya, kejujuran dan integritas itu jauh lebih berharga daripada amplop cepat saji. Kami bukan imigrasi. Ya, bukan imigrasi. Jadi kerjanya di sini ngapain, Pak? Makan gaji depan. Teman saya punya semua dokumen lengkap. Visa ada, return ticket ada, reservasi hotel ada. Dan orang imigrasi tidak berani ngomong sama saya dan ditahan di dalam. Alasannya tidak mau kasih tahu dan tidak berani ngomong sama saya. Karena pernah ada viral pemerasan uang dan baru di tag dan orang imigrasi dipecat. Saya nggak mau lakukan itu. Saya nggak mau buat negara saya malu ya. Saya warga negara yang baik. Tapi saya perlu alasan yang jelas kenapa saya nggak mau imigrasi nggak ngomong sama saya lewat telepon. Alasannya apa? Orang kalau tidak bersalah akan menjelaskan perundang-undangan 1, 2, 3, 4. Ini tidak ada kejelasan. Selain mau minta uang, minta ke saya. Dia ke teman saya. Dia nggak ngerti, dia pertama kali ke Indonesia. Oke? Nah itu yang terjadi ya, oknum lah kita sebut. Tapi oknumnya kok merata begitu ya. Di situ ada, di sini ada, di situ juga ada begitu ya. Bikin miris sih sebenarnya. Apalagi kalau kita lihat video dari awal tadi itu orang China yang dimana itu bermain sosial media, pasti juga di-share di negaranya. Secara tidak langsung itu memberitakan ke warga-warga di sana begitu ya. Anda mau ngapa-ngapain, Anda mau bawa apa begitu kan di negaramu. Ada jalan khusus kalau kita hanya menyelipkan 500.000 begitu ya. Dan kalau Anda melanggar begitu ya cukup 500.000 juga begitu. Ini memalukan sebenarnya ya. Sangat memalukan. Tapi sayangnya sih mungkin ya oknum tadi tidak tahu, tidak punya malu atau tidak tahu malu begitu, kita tidak tahu. Tapi ini kita sebut oknum ya. Dan ini lebih parah lagi semeton ya. Ini video-video dari Anda semua ya para netizen mengenai oknum kita. Ini dia. Pak, selamat pagi Pak. Izin Pak, penanggung jawabnya siapa Pak? Boleh tahu Pak? Ini saya Pak. Bapak sebagai kandidat patroli, pangkat Bapak boleh tahu saya Pak? Itu boleh ya Pak ya? Boleh Pak. Oh boleh itu ya Pak. Maksudnya gini Pak, kan di kalian ngapain tindak langsung odol. Odol itu Pak ya? Boleh Pak, saya tahu juga spraynya Pak. Apa ya? Izin Pak ya. Namanya masalah dulu Pak ya. Mbak, boleh lihat Pak, surat tilang tahun berapa Pak? Izin Pak, izin Pak. Suratnya Sorry, tahun Pak. 2019. Nah ini ya, masih tahun 2019 ya. Surat tilang digunakan tahun 2019. Lanjut Pak, lanjut. Ini akan saya laporkan langsung ke Kapolri.
Inilah oknum-oknum ya. Sudah. Erik, ada yang nggak pakai nama, banyak yang nggak pakai nama ya. Bukan itu rompi, apa gunanya Pak? Rompi Pak. Nah, itu ada pakai nama itu satu Erik. Sebentar lagi ada perwiranya toh. Oh, bukan kayak gitu Pak. Penanggung jawab kalau di lapangan itu harus perwira Pak. Perwira Pak. Bukan seperti itu Pak. Ini udah melanggar SOP nih. Iya. Tangannya, iya. Iya, kerekam lu, pungli lu, kerekam lu tangannya lu. Lagi-lagi polisi bentrok sama warga. Ya iyalah, mana berani sama penguasa. Koreksi kalau benar. Sebuah lahan milik warga dieksekusi aparat secara paksa dan situasinya sangat memanas. Ya lokasinya sebenarnya di perkaranya di Jalan Anyelir Bang, sementara rumah kami yang dieksekusi kok di Jalan Manjangin. Alah dijelaskan PRT PRW karena salah lokasinya. Banyak yang menilai adanya kejanggalan dan eksekusi yang dilakukan ini dinilai cacat hukum. Tanah yang awal mulanya milik tergugat di Tunggul Hitam Padang dieksekusi pada Kamis lalu. Eksekusi ini dilakukan setelah adanya pemberitahuan resmi dari pengadilan pada tanggal 2 Januari. Padahal Afrizal, salah satu tergugat, mengaku pihaknya telah memenangkan perkara ini sebelumnya di tingkat pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Namun saat ketiga kalinya tiba-tiba pihak penggugat menang. Logikanya, kalau pihak tergugat tidak punya surat-surat lengkap, kenapa bisa menang sebelumnya ya? Dan kenapa setelah yang ketiga kalinya bisa kalah? Ternyata yang dihadapi oleh pihak tergugat lagi-lagi penguasa. Salah satu pengusaha sate yang cukup terkenal di Padang. Yang memiliki rekan orang Mahkamah Agung bintang 1 di Jakarta. Diduga lagi kekeliruan alamat karena tanah atau lahan milik penggugat Deswan Putra itu di Jalan Anjilir, Sumatera. Yang dieksekusi oleh PM Padang itu di Jalan Banda Angin. Jadi eksekusi ini adalah sebuah kesalahan subjek dan objek. Merasa dirugikan, pihak pemilik tanah tetap melakukan perlawanan terhadap pihak ketiga, terhadap pihak eksekusi, terhadap pihak Mahkamah Agung, dan Pengadilan Kelas 1A Padang. Dan akibatnya 2 kakak dan 12 jiwa terpaksa tinggal di rumah kontrakan dan kerabat, lantaran tempat tinggal mereka dihancurkan. Ya, itulah kelakuan aparat di Padang ya. Gimana polisi di tempat kalian baik-baik kan? Oke, tulis pendapat kalian di drop komen. Bang review WNI, WNA kocak, WNA Cina yang nyelipin uang 500.000 ke paspor langsung bisa masuk tanpa pengecekan. Yang ini, kalian pura-pura terkejut aja lah, ngapain kaget kalian, bukannya udah sering terjadi. Dia ini begini, ini mau nunjukin ke dunia kalau seberapa bobroknya imigrasi Indonesia. Memang ya begitu. Nah jadi spekulasinya nih, orang-orang Cina ini memang bebas masuk ke negara kita asal ada gitu ya kan. Habis itu udah lama dia tinggal sini, bikin KTP jadi WNI. Nah udah jadi WNI, ditariknya barang-barang dari Cina itu ke sini dan kalian adalah orang yang konsumtif. Nah kalau udah begini yang salah siapa? Jangan salahin mereka, salahin yang nerima suap. Kita bilang lah oknum ini kalau udah dikumpulkan satu Singapura, terus alibinya apa begini, katanya nggak ada suap. Gue percaya aja deh, udah terserah lu atur. Nah pada akhirnya orang Cina yang bikin konten itu ditangkap lah. Ngapain ditangkap? Ketahuan bobrok lu. Cobalah kalian sebutin di instansi mana kira-kira yang paling banyak menerima suap. Nah itu ya, kita pura-pura saja lah ya, pura-pura paham, pura-pura mengerti lah ya. Tapi ini oknum, sekali lagi ini oknum. Dan ini kalau kita lihat sebenarnya memalukan ya, sungguh memalukan. Ironis sekali sih sebenarnya. Mereka tidak berpikir ya, mereka tidak berpikir bahwa dari setiap uang yang didapatkan dari suap atau dari apa itu ya, yang akan diberikan ke anak istrinya mungkin ya. Apa tidak berpikir sejauh itu ya? Hanya untuk senang-senang saja atau bagaimana ya? Miris sekali ya. Kita lanjutin semeton ya, kreasi para netizen. Aduh, jangan deh ya, jangan. Jangan. Kalau sama imigrasi tuh jangan aneh-aneh, udah gak usah bikin-bikin yang kayak begitu dah. Dari perkara Pak, itu Pak bener dah. Kalau bayar visa ya bayar visa, nggak usah diselipin begitu, ya nggak? Betul, jangan bikin sesuatu yang apa ya, yang menghebohkan, nanti ujung-ujungnya klarifikasi minta maaf. Aduh, udah bosen. Suratnya tahun 2019.
buat pemerintah Indonesia deportasi aja deh turis yang kayak gituan, kita nggak butuh. Apalagi buat pejabat imigrasi yang melakukan hal-hal yang tidak senonoh, pecat-pecatin aja. Karena namanya pariwisata itu masih banyak kok yang datang ke Indonesia, masih banyak yang mau mengikuti aturan di Indonesia, dan kita juga harus punya integritas untuk menjaga pariwisata Indonesia tetap baik di mata negara. Semoga petugas imigrasi bisa lebih Aduh, seragam coklat ketahuan lagi nih. Kalian masih ingat kan warga negara Cina yang berurusan dengan orang imigrasi? Nah, sekarang beda lagi nih ceritanya. Yang dihadapi adalah seragam coklat. Singkat cerita, bule Cina ini mengemudi tanpa SIM, guys. Dan kebetulan di tengah jalan itu ada oknum yang lagi ngatur-ngatur lalu lintas. Ditahannya lah dia secara kebetulan ya. Nah, karena polisinya ini nggak bisa bahasa Inggris, jadi mereka itu komunikasinya lewat HP pakai Google Translate ya kayaknya. Setelah itu, yang gua denger ya dari videonya itu, bapak oknumnya ini meminta dia untuk ke pos, tetapi dilarang untuk membawa kamera ya atau merekam. Jadi apa yang terjadi di pos itu ya setelah mereka ke sana itu nggak kerekam. Tetapi setelah mereka balik ke mobil, mereka memberikan keterangan lagi nih. Wah gila nih, aduh goblok banget, gue gak ada license. Tapi dia tadi itu minta katanya 1 juta, tapi gue kasih aja 500.000. Gue lolos. Jadi bahan tertawaan lagi gak sih? Gue penasaran aja setelah ini nanti si bule Cinanya ini disuruh minta maaf lagi gak nih ya? Kalau secara aturan kan harusnya Pak polisinya nih ngasih surat tilang gitu kan, terus diselesaikan di pengadilan, nanti pengadilan yang memutuskan gitu. Dendanya misalnya 1 juta gitu, atau minimal 4 bulan kurung penjara gitu. Tapi ini enggak, masuk kantong pribadi, abis itu dilolosin aja. Luar biasa emang, luar biasa. Bang, bahas turis Cina yang nunjukin kalau semua bisa disogok di Indonesia. Menarik nih. Kemarin itu viral postingan ini. Turis asal Cina sudah buktikan, asal pakai duit di Indonesia aman. Lolos di bandara sampai nggak ditilang. Videonya kayak gini nih. Dia nyelipin duit 500.000 di paspornya. Terus dibolehin masuk lewat jalur hijau. Dia ketawa-ketawa tuh karena udah berhasil. Netizen langsung komen, negara ampas nggak punya harga diri, merusak citra Indonesia. Padahal yang merusak mah pemerintah sendiri. Orang itu cuma mengungkapkan kebobrokannya. Sekarang pertanyaannya, video ini beneran apa hoax? Setelah ngecek Detik dan Kompas, ternyata Ditjen Imigrasi bilang kalau video ini nggak bener. Mereka langsung ngecek CCTV dan nunjukin kalau nggak ada petugas yang nerima sogokan kayak gitu. Karena si turis ini lewat autogate, jadinya nggak lewat konter manual dan petugas imigrasi. Si turis juga udah ngelakuin klarifikasi. Nih, poin Cina yang buat konten selipkan uang dalam paspor di Suta minta maaf dan klarifikasi. Intinya dia minta maaf udah bikin kegaduhan, dan dia bilang kalau duit 500.000-nya itu buat bayar visa, bukan buat nyogok. Dari sini kita bisa ngambil kesimpulan kalau video dia yang nyogok di bandara itu hoax. Sekarang masalahnya, dia juga bikin video waktu dia nyetir di Indonesia. Dia diberhentiin polisi dan dia nggak punya SIM. Dia bilang kalau dia kasih 500.000, tapi dia diminta 1 juta. Nah, ini hoax juga nggak nih? Karena ini nggak ada di klarifikasi dia. Mudah-mudahan sih ini juga hoax ya. Soalnya mana mungkin sih di negara kita ada sogok-sogokan begini? Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Menurut kamu gimana? Siapa dengar pendapat kamu? 护照里面夹50万中国优良传统，10万以上的明天入。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cek Tampan seganteng kalam sendirian. Saya mau klarifikasi ada. Yang itu teh ya video bohong ya, yang orang Cina masuk ke imigran Indonesia lalu diselipin 500.000 lalu lancar. Bohong itu hoax itu. Tidak mungkin di Indonesia mah tidak seperti itu. Saya juga kemarin ya bikin SIM diselipin 350 lancar. Nggak bisa. Pokoknya di Indonesia nggak akan seperti itu bohong pokoknya mah ya. Di Indonesia mah selalu mengutamakan undang-undang, selalu kerja nyata. Kalau misalnya lapor polisi tidak dipersulit. Terus kalau yang miskin ditangkep, misalnya kayak kemarin yang ilegal di Bandung, penambang ilegal di Bandung, nggak diapa-apain, cuma dikasih peringatan.
Beda sama yang 360 triliun itu mah dibotakin, yang 306 triliun mah ya dibotakin karena udah merugikan negara sangat besar gitu, saking hebatnya Indonesia itu. Betul. Indonesia mah pemerintahannya ya aparat-aparatnya sangat luar biasa. Jadi video yang beredar kemarin itu ya, yang orang Cina masuk imigran itu bohong ya, jangan percaya. Di Indonesia mah nggak seperti itu. Saya mah bangga sebagai warga Indonesia, tidak malu ya, karena Indonesia sangat luar biasa. Kalau kerja aja harus sesuai prosedur, tidak bisa lewat belakang. Sekolah tidak bisa lewat belakang, tidak bisa bayar-bayar, tidak. Di Indonesia mah lurus aja pokoknya mah, sesuai SOP, apapun sesuai SOP. Ditilang nggak bisa disogok, nggak ditilang ya tilang, harus pakai surat-surat, nggak bisa Pak ini enggak. Jadi segitu videonya Sebeton ya. Mudah-mudahan ya, kita berdoa, kita berharap ya, karena sekarang masihlah kita percaya ya. Masih kita percaya setiap instansi pemerintahan yang ada di Indonesia ini instansinya baik-baik, bersih-bersih, jujur-jujur begitu ya. Yang tadi kita lihat itu adalah oknum. Dan setiap itu pasti ada oknum ya. Kita harapkan mudah-mudahan ada perubahan lah ya ke depannya untuk lebih baik lah. Ingat ya, uang haram akan menjadi bara api neraka ya. Jadi segitu Sebeton ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan dan jangan nakal ya. Itu sudah kalau berhubungan sama kayak gitu udah nakal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.